Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinah Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sinah Hukum, Melek Hukum, SHMK. Satu-satunya channel yang membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai 2 Januari tahun 2026. KUHP baru. KUHP baru itu nanti ibunya undang-undang seluruhnya yang akan ada di Indonesia. Seperti KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu adalah ibunya. Jadi nanti ke depan undang-undang yang akan terbit harus mengacu pada KUHP baru ini. Dan untuk buku 1 KUHP baru tentang pengertian-pengertian dan asas-asas hukum yang ada di dalamnya adalah harus dipahami, apalagi oleh rekan-rekan yang menjabat aparat penegak hukum. Tidak paham, tidak tahu dengan KUHP baru, pasti akan mengalami kesulitan. Oh tidak Pak, sekarang kan apa-apa undang-undang khusus bisa diatur. Saya paham dengan undang-undang khusus itu, misalnya berbicara masalah penghinaan, hanya tertulis saja sebuah kata penghinaan, tapi definisi penghinaan tidak mencantumkan. Karena apa? Definisinya pasti akan ada di ibunya undang-undang, yaitu KUHP baru. Kekerasan sama. Kekerasan dalam rumah tangga, ya paling pasalnya berbunyi barang siapa melakukan kekerasan terhadap salah satu anggota keluarganya bla 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 dipidana. Paling begitu. Tapi definisi kekerasan tidak ada di situ, tidak ada di undang-undang yang leg spesialis. Contoh KDRT misalnya, tapi ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Makanya KUHP itu disebut sebagai ibunya seluruh undang-undang. Ya satu klik di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita belajar, dan kali ini pada video yang ke 377, cukup banyak videonya. Silakan yang baru bergabung, silakan ikuti dari video yang pertama, tonton seluruhnya agar bisa paham KUHP baru. Kita akan membahas pasal 586 KUHP baru. Bunyinya singkat ini. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kita bedah unsur-unsurnya. Setiap orang berarti bisa siapa saja. Penumpang bisa, teknisi bisa, pramugari bisa, pilot bisa, kopilot juga bisa. Yang penting ada di dalam pesawat, sebab unsurnya adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara. Berarti posisinya TKP-nya harus di dalam pesawat udara. Kemudian setelah itu dalam penerbangan. Dalam penerbangan yang sedang ada dalam. Definisi dalam penerbangan itu ya mulai dari persiapan, penumpang-penumpang mulai pada masuk sampai landing, ditambah dengan 1 kali 24 jamnya ke depan. Itu masuk dalam dinas penerbangan. Jadi beda ya, dalam penerbangan dengan sedang terbang itu beda. Kalau dalam penerbangan itu definisi pengertian dari titik awal sampai akhir plus 1 kali 24 jam. Namun kalau sedang terbang ya sedang di udara kan gitu. Karena namanya terbang di udara, kalau di laut mengapung gitu. Kalau di dalam air menyelam. Oke lah, untuk kita berkelakar sedikit. Melakukan kekerasan, ya kekerasan itu ya bisa jadi mengakibatkan orang yang tidak berdaya, mengakibatkan merusak kesehatan, mengakibatkan orang itu pingsan, itu kekerasan. Caranya macam-macam lah. Contohnya yang paling mudah ya mukuli orang. Memukuli orang, ibaratnya mengikat orang, borgol diikat pakai tali, namun di dalam pesawat. Dan itu yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut. Saya pikir melakukan kekerasan di dalam penerbangan itu pasti akan
akan menimbulkan bahaya, ya apa ya yang nggak melakukan kekerasan tapi tidak menimbulkan bahaya? Kenapa? Karena pasti ricuh, gaduh, panik. Secara panik pasti mengganggu kan, mengganggu konsentrasinya pilot juga, pasti mengganggu keselamatan penerbangan. Hampir sulit untuk melakukan contoh, mencari contoh, melakukan kekerasan di dalam penerbangan sebuah pesawat yang tidak membahayakan, itu susah. Contohnya susah. Nah, berbicara setiap orang bisa berarti, karena unsurnya kalau dalam penerbangan ada kru, ada pramugari, ada pilot, ada kopilot, ada penumpang. Nah, ini katakanlah ada penumpang yang biar mudah itu ribut, cekcok, berkelahi, mukuli penumpang lain, itu juga masuk dalam kategori ini. Karena apa? Walaupun mukuli penumpang lain, pasti akan membuat gaduh, membuat ricuh, panik pasti yang lain. Aduh, apa ini? Karena namanya di dalam pesawat kan ruangannya hanya terbatas kan, pasti menimbulkan kepanikan. Dan kepanikan itu pasti membahayakan keselamatan penerbangan. Pasti itu, saya bisa memastikan. Penumpang terhadap sesama penumpang bisa jadi. Kemudian penumpang ini kampungan lihat pramugarinya, wow, semok, boy, wah, dia langsung dibekap, wah, karena pramugarinya kok cantik ini kan, wah, karena ini orang-orang gaya kampungan kan kebanyakan seperti itu kan, langsung dibekap, lakukan kekerasan yang lain, masuk di sini. Atau mungkin juga bisa jadi pramugarinya, wah, lihat penumpang cowok ganteng, langsung wah gantian itu. Nah, itu kalau pramugarinya wah ribut akhirnya kan, diseret-seret, ini pokoknya harus, karena mungkin saking jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap penumpang, bisa jadi wah terjadilah kan, diancam harus kesini kekerasan kan rupanya macam-macam itu, bius bisa, dipukul bisa, ditampar, itu juga kekerasan kan itu. Kemudian pramugaranya kalau ada penumpang yang cantik, ya kan? Iya, ada aja tuh alasannya itu kan. Ada itu pramugara itu kan pura-pura itu kan. Sebetulnya hanya bawa apa ya, pura-pura kalau ada penumpang cantik ini. Ya, mohon maaf jangan tersinggung ini kan. Penumpang cantik, oh, ini nggak boleh di sini, padahal cuma dekati orang aja itu kan. Tahu saya model-modelnya itu kan, naksir penumpang yang cantik. Wah ini padahal nggak ada apa-apanya, kan? Pengalaman pribadi saya itu. Ada juga yang begitu-begitu kan. Bisa, tapi itu bukan yang termasuk kekerasan, itu kayaknya ya modus kan, modus kalau itu. Jangan tersinggung ya yang profesi pramugara, ini pengalaman pribadi saya sendiri ini soalnya. Ya kan? Kayaknya pura-pura, oh, ini nggak boleh ini ya. Ya langsung saya nggak usah, saya sendiri ya gitu kan. Lelaki pemberani gitu. Kemudian bisa jadi juga pilot terhadap pramugari, pramugari terhadap pilotnya, bisa jadi siapapun sehingga yang melakukan kekerasan terhadap orang di dalam, hanya orang loh ya ini, tidak barang. Jadi kalau melakukan kekerasan terhadap barang itu beda. Kalau di pasal 586 adalah orang terhadap orang, dan di dalam sebuah pesawat yang pesawat itu dalam penerbangan dan membahayakan keselamatan penerbangan tersebut. Saya kesulitan untuk mencari contoh melakukan kekerasan yang tidak berefek terhadap bahaya atau tidak berefek terhadap keselamatan sebuah penerbangan. Sulit saya mencari contohnya, ini mohon dimaklumi karena pemikiran saya setiap insiden sekecil apapun di dalam pesawat yang akan melakukan penerbangan pada dalam tentang waktu penerbangan itu pasti membahayakan penerbangan. Makanya kadang ada sesuatu yang sedikit saja di luar SOP itu posisinya membahayakan. Bisa jadi ditunda penerbangannya, kalau sudah terbang bisa jadi balik untuk landing sampai betul-betul suasana clear,
Begitu clear, tidak ada cacat di dalam SOP, seluruhnya terpenuhi, baru terbang. Kenapa seperti itu? Ya jelas, karena ada ganjilan sedikit dan sebagainya, gitu kan, begitu bisa jatuh. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya, di ketinggian 5 kilo, 6 kilo di atas permukaan bumi, jatuh, hancur lah, itu, mati semua. Itu. Nah, makanya cukup tinggi untuk ancaman pidananya, yaitu 10 tahun. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, ini juga penting bagi masyarakat seluruhnya, rekan-rekan, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa aturan hukum ini memang harus diketahui. Jadi kita juga kalau naik pesawat, sebetulnya di mana saja sih kita nggak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Namun ini khusus, pasal ini leg spesialis di dalam pesawat, sehingga kita kalau naik pesawat ya harus tertib. Kadang tempat itu ini ya, tempat itu membawa suasana kita untuk tertib. Tempatnya semakin bagus, pasti orangnya semakin tertib. Di pasar tradisional dengan di mall pasti tertib di mall, kan gitu kan. Parkirnya, tempatnya ada, kan gitu kan. Di hotel yang kelasnya bintangnya bagus dengan hotel yang 3 jaman pasti bagus yang hotel yang bintang bagus. Di jalan tol dengan di jalan yang bukan tol pasti lebih bagus tertib di jalan tol. Jadi memang tempat itu membawa tertib, walaupun kadang ada hal kadang yang kampungan itu ada juga. Saya kan pernah cerita ya, saya dulu kan pernah juga mocok itu supir bis Mandala itu, bener ya, namanya dulu saya masih muda itu kan, bener ada penumpang yang kampungan. Saya ingat betul itu, naiknya dari mana, turun di mana, itu bener saya ingat betul itu. 4 orang itu di dalam bis saya supirnya. Pada waktu itu saya mocok ya, untuk 1 kali PP itu ya Jogja Tasik PP dapatlah, kalau waktu tahun-tahun itu 35.000, 40.000, wah kalau 50.000 wah udah seneng banget, udah banyak banget waktu itu. Itu tetap ngerokok walaupun bisnya itu AC itu. Betul itu, betul. Saya sendiri yang driver itu. Terus kemudian turun saya setelah dibilangin nggak mau kan, ngeyel itu, saya masuk di daerah sebelum Wangon itu kan, di hutan-hutan itu, saya berhenti di situ, saya seret, saya turunkan 4 orang itu, ya melawan juga, tapi nggak ada persoalan, saya turunkan, karena apa? Ngerokok terus itu loh, ngerokok terus itu, dibilangin malah marah-marah itu. Akhirnya saya seret, saya sendiri, saya turunkan 4 orang itu. Sebetulnya yang ngerokok 2 orang, yang 2 orang nggak ngerokok, tapi tetap tak turunkan semua 4-4-nya itu. Pokoknya sebelum Wangon itu kan, sebelum Wangon itu, di hutan-hutan itu. Ya itulah, kita memang harus tertib gitu kan. Apalagi kalau di pesawat itu kan, di bis-bis sekarang udah AC semua, ngerokok kasihan yang lain gitu kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini membahas, dan kita semuanya jangan sampai melakukan sesuatu keributan yang memicu kekerasan di dalam sebuah pesawat dalam penerbangan. Ancaman pidananya adalah 10 tahun penjara. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah, ada keliru yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga video ini bermanfaat. Tonton seluruh video dari channel Sinau Hukum Melek Hukum dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, nyalakan notifikasinya. Jangan lupa berikan komentar yang membangun untuk saya. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.